Ini ada berita, ubah lahan pertanian pengusaha tambak udang di Batang jadi tersangka. Logikanya kan ini tanah sendiri, dibeli pakai uang sendiri, dan sama-sama buat produksi pangan. Kok malah jadi tersangka? Terus gimana dengan PLTU yang seringkali menggusur sawah? Jadi gini, di Indonesia ada yang namanya LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Pemerintah sudah memetakan zona-zona sawah yang mutlak tidak boleh dialihfungsikan demi ketahanan pangan nasional. Jadi meskipun statusnya SHM, kalau tanah tersebut masuk peta koordinat LP2B, pemerintah tidak punya hak untuk mengubah fungsinya secara sepihak. Ini spesifik melindungi lahan pertanian pangan, khususnya tanaman pangan karbohidrat seperti padi. Mengubah sawah irigasi produktif menjadi tambak udang tetap dihitung sebagai menghilangkan lahan pertanian. Nah, poin krusial yang membuat usaha MP menjadi tersangka bukan soal cuma jenis usahanya, tapi ada unsur kesengajaan dan manipulasi. Walau punya izin tambak, dalam pelaksanaannya koordinat tambaknya digeser dan diperluas sampai mencakup 7 hektar zona KP2B yang bukan jatah izinnya. Kenapa pemulihannya sampai 32 miliar? Tambak Faname menggunakan air payau. Ketika air asin dimasukkan ke tengah-tengah lahan persawahan yang subur, terjadi yang namanya intrusi air asin. Garam-garaman tersebut akan mengikat kuat di dalam pori-pori tanah. Akibatnya, struktur tanah rusak total, mikroorganisme mati, sawah sekitar ikut tercemar rembesan air asin, membuat padi keracunan garam. Estimasi 32 miliar itu muncul karena untuk memulihkan tanah yang sudah terlanjur asin kembali menjadi tanah sawah tawar yang subur itu butuh proses leaching masif, pengerukan, dan pemulihan mikroba yang memakan waktu bertahun-tahun. Nah, undang-undang ini sebenarnya memperbolehkan alih fungsi lahan LP2B, tapi syaratnya sangat ketat dan harus melalui mekanisme resmi. Di antaranya, untuk kepentingan umum seperti infrastruktur PLTU dan bendungan, sudah dilakukan kajian kelayakan strategis dan wajib menyediakan lahan pengganti yang luas produktivitasnya sama dengan lahan yang dipakai. Terus kalau buat koperasi gimana, Bang? Nah, ada senjata sakti bernama kepentingan umum dan proyek strategis. Ketika sebuah program ditempel sebagai program prioritas presiden, daerah bisa melakukan revisi RT/RW kilat atau mengeluarkan diskresi demi mengakomodasi proyek pusat tersebut. Alasan legalnya selalu dibungkus demi pemerataan ekonomi desa atau ketahanan ekonomi. Di dalam dunia politik, ada yang namanya legacy project atau program mercusuar. Seringkali sebuah program dipaksakan bukan karena masyarakat butuh koperasi baru, melainkan karena target pusat harus tercapai sebelum masa jabatan selesai atau demi bahan laporan keberhasilan. Akibatnya, asal ada lahan. Karena mencari lahan kering strategis di desa itu susah atau mahal, jalan pintas saya memakai tanah kas desa yang seringkali wujudnya berupa sawah produktif. Logikanya jadi terbalik. Demi membangun bangunan fisik agar terlihat bekerja di mata pusat, aturan pelindungan lingkungan dan pangan jadi nomor 2. Secara hukum formal, pemerintah akan selalu punya argumen untuk membela diri bahwa mereka tidak melanggar hukum. Karena mereka menggunakan jalur legalitas khusus seperti kewajiban menjadikan lahan pengganti, meskipun realitasnya di lapang sering sekali gaib. Ya ini jadi standar ganda nantinya. Rakyat dan pengusaha lokal dipantau ketat secara digital, satelit ditindak tegas hingga diancam denda miliaran karena salah koordinat. Sementara aparat pemerintahnya dilindungi oleh payung regulasi khusus, diskresi, dan tameng demi kesejahteraan masyarakat. Meskipun di lapang bangunan yang mangkrak, belum dibuka atau fungsinya jadi tumpang tindih.